Bapak Ibu ada sukacita pada malam hari ini. Mari dengan sukacita saya untuk bangkit berdiri. Rasakan hati kita, memuji nama Tuhan, serahkan hati Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Haleluya.
kasih semangat puji Tuhan. Mari berikan tos kanan kirimu.
Mari Bapak Ibu kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mendengar hati Tuhan lebih lagi dengan penyembahan kita pada malam hari ini. Mari bawa hatimu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mendengar hati Tuhan. Haleluya.
Oh
berupa
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Ya Bapa Surgawi, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Didiklah kami dengan firman-Mu, buatlah kami mengerti apa yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengikuti jejak-jejak-Mu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belang antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belang antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belang antara yang
Tuhan, kalau kami boleh hidup di dalam kasih sayang Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan meresponi segala kebaikan Tuhan dengan mengasihi Engkau Tuhan, meresponi segala kebaikan Tuhan dengan taat pada Engkau Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan untuk menghormati Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, sebasarnya kami mendengarkan firman-Mu, berapi setiap hati kami, membuka setiap hati kami Tuhan, bahwa hati kami Tuhan mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan kiranya memberi kekuatan setiap kami yang mendengar Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang takut pada Engkau Tuhan. Berapi juga hamba-Mu ya Tuhan yang sudah dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu, yang berapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, belajar firman yang akan kami sampaikan Tuhan dan datangnya dari isi hati-Mu. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Rasanya sudah 1 tahun ya kita nggak ketemu ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Saya lihat di renungan hari Sabtu 5 itu, biarlah setiap kita tuh hidup dengan bersukacita karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan kalau saya dipercaya bisa memasuki tahun 2025. Ya, setiap kali pergantian tahun itu saya selalu menemukan untuk bersyukur pada Tuhan, yang mana kita sudah meninggalkan tahun 2024 tentunya dengan banyak masalah pergumulan, tapi Tuhan memberi kekuatan pada kita. Demikian juga kita percaya di tahun-tahun yang akan kita lalui Tuhan akan selalu bersama kita. Amin. Biar kita semakin hidup yang berkemenangan ya, karena dengan kehidupan yang sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang semakin menjauh dari Tuhan. Ya, kalau saya mengucap syukur itu ya karena apa? Dalam setiap tahun yang kita tinggalkan, kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita juga kehilangan teman-teman. Ada berapa teman saya tuh satu persatu tiap tahun tuh pasti sudah meninggalkan dunia ini, ya. Sampai di penghujung tahun kemarin itu aja kita kehilangan ya saudara kita ya, yaitu Pak Markus ya. Kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan ya, karena umur itu rahasia Allah ya. Rezeki juga jodoh
terus untuk kematian itu rahasia Allah. Biar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa takut pada Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Kita buka di Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau baca ayat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Demikian juga ayat ini mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus melalui sikap hati yang lembut dan penuh kasih dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca di ayat ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang kita garis bawahi ini adalah kebaikan hati. Dengan kehidupan yang sekarang ini, adakah kita dapat orang baik ya? Karena semakin hari semakin banyak yang orang-orang jahat ya. Kalau orang-orang pintar tambah banyak ya. Tapi pinternya pintar yang nggak benar ya. Kemarin tuh waktu dalam perjalanan saya dengan Pak Toto itu banyak sekali orang kehilangan sepeda motor. Padahal sepeda motor itu sudah diperlengkapi dengan alat-alat yang mana untuk menjaga ya agar supaya sepeda ini tidak hilang ya. Diperlengkapi dengan alat-alat supaya tidak hilang. Tapi orang pintar tuh ya banyak cara. Jadi dalam satu hari itu banyak sekali sepeda motor yang hilang. Karena sudah diperlengkapi dengan pengaman, masih saja sepeda motor bisa hilang. Saya juga lihat mobil itu ya bisa hilang juga. Nah, saya sering mengingatkan Pak Toto, jangan lupa kunci. Soalnya sekarang banyak orang pintar, tapi pintarnya juga yang tidak benar. Pintar. Ya. Ya. Kalau kita baca ayat ini ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Yang menjadi tema pada malam ini kebaikan hatimu. Kebaikan hati di sini saya tulis 1 merupakan sifat dari Allah ya. Sifat Allah itu baik adanya, baik orang berdosa maupun orang baik itu menjadi sifat Allah. Mari kita buka di Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, Tuhan itu baik ya, dan Tuhan itu selalu menunjukkan jalan pada orang-orang yang sesat ya. Kita buka juga di Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Ia ada tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, Tuhan itu baik bagi mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, mengalami yang mana hatinya tuh ya mengalami kesusahan, menolak tekanan hidup. Kita datang aja pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan akan menuntun setiap anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekuatan, hidup dalam kemerdekaan. Ada haleluya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu mengenal setiap orang yang dekat kepadanya. Jadi kalau kita mau merasa doa kita dijawab, ya, kita mau segala keinginan kita, hasrat kita dijawab Tuhan, kita tuh harus dekat sama Tuhan dengan banyak berdoa, baca firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian kita buka di Matius 19 ayat 7.
Matius 19 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan perkara ya? Sebentar ya. Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, jika kita mau hidup hidup baik, kita harus menuruti segala perintah Allah. Apapun yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kita harus ikuti agar supaya hidup kita itu baik, ya. Ada amin? Kemudian yang kedua, kebaikan hati adalah untuk menuntun kepada pertobatan. Kita buka di Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabarannya dan kelapang hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelapangan hatinya. Itu semata-mata itu menuntun kita itu pada pertobatan, ya. Jika kita sama Tuhan saat ini diberi kesempatan, ya, seperti dalam waktu hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan hidup taat, hidup takut sama Tuhan. Kita juga melakukan hal-hal yang baik yang mana menjadikan kita ini menjadi saksi dan terang Kristus. Kemudian pertanyaan, apa yang dimaksud dengan orang baik? Orang baik itu adalah individu yang memiliki karakter, tindakan, dan sikap yang mencerminkan nilai yang positif seperti kebaikan hati, kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain. Ya. Terus orang baik dalam pandangan umum. Yang pertama memiliki hati yang tulus dalam pengertian melakukan kebaikan tanpa menganggap imbalan atau pujian. Tindakan mereka lahir dari ketulusan, ya. Orang yang baik itu memiliki hati yang tulus, ya, hati yang tulus dan pengertian. Dan segala apa yang dilakukan semata-mata untuk melakukan kebaikan, yang mana untuk menyenangkan hati orang. Terutama kalau kita melakukan kebaikan semata-mata itu Tuhan yang dia pandang, ya, bukan untuk menyenangkan hati orang, ya. Kadang kalau kita menyenangkan hati orang, itu jangan berharap orang itu baik sama kita, karena kita itu semata-mata itu baik karena Tuhan baik terhadap hidup kita. Jadi kita sudah menerima kebaikan yang dari Tuhan, kita juga baik kepada sesama. Jadi memiliki hati yang tulus dalam pengertian melaksanakan kebaikan tanpa mengharap imbalan atau pujian. Tindakan mereka lahir dari ketulusan, ya. Hati yang tulus itu hati yang murni, ya, tidak dibuat-buat. Kebaikan yang dia lakukan semata-mata timbul dari hati yang murni, hati yang tulus. Kalau hati yang tulus itu diibaratkan kalau misalnya kita di rumah atau di tempat lain di luar, ya, kebetulan ada teman kita yang lewat, ya, mungkin seperti Mbak Ida, ya, kita di luar, ya, di depan rumah atau di tempat lain, ya, di luar, kemudian ada Mbak Ida lewat.
hai gitu ya, negur kita hai gitu, terus otomatis kita kan hai gitu ya, hai gitu. Nah kalau kita dengan tulis tuh hai gitu, pada orangnya sudah pergi, kita loh masih tersenyum gitu, hai gitu, bahkan sampai hitungan berapa detik, oh iya orangnya sudah hilang, kita gitu karena tulus, hai bahkan ya ketemu kita, hai ya kita sapa, disapa kita, hai gitu, orang sudah lewat jauh, tapi kita tuh masih senyum gitu, itu karena kita dengan hati yang tulus. Coba kalau pas hati kita nggak beres, mungkin kita ada masalah dengan orang tersebut, terus ditegur, hai Mbak Ida, hei, ini, pernah nggak merasakan seperti itu? Ya, kalau disapa orang, kita tuh ini ditegur, ya, seperti Mbak Ida. Oh iya tuh gini terus gitu, ya itu sampai kita nggak sadar, oh iya orang sudah jauh itu karena apa? Hati kita itu lagi baik, ya tidak ada masalah. Coba kalau kita lagi mangkel, ditegur orang, ya sudah, sudah titik sampai di situ. Itu contoh dari ketulusan ya. Kalau hati kita bersih itu kita senyum dengan senyum yang tulus. Kemudian yang kedua, berlaku adil dan jujur. Orang baik selalu berhati-hati dalam perbuatan dan perkataan. Nah, seperti contoh kalau orang baik itu kalau ngomong sama orang itu sangat dihati-hati, ya jangan sampai menyinggung perasaannya, ya kalau ngomong apa itu kok ini kok seperti ini, ojo lah gitu. Jadi sangat hati-hati, baik perkataannya maupun intonasinya ya. Kalau sepertinya nggak marah, tapi kalau intonasinya tuh keras loh, itu bisa membuat orang tersinggung. Jadi kalau orang yang baik itu benar-benar ya cara ngomong hati-hati, ya cara bertindak hati-hati agar segala tingkah laku tindak tanduknya jangan sampai menyakiti perasaan orang, ya. Jadi orang yang baik hati itu dalam berlaku itu selalu dihati-hati, jangan sampai membuat orang tersinggung. Itu yang kedua ya, berlaku adil dan jujur. Orang baik selalu berhati-hati dalam perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, menghormati dan mengasihi sesama. Tidak melihat mengasihi sesama itu tidak melihat status sosial ya. Terutama untuk di sini yang jadi terima tamu ya. Jadi terima tamu itu jangan pandang tuh orang yang kaya, jangan pandang orang yang miskin. Cara memberi senyuman tuh harus sama ya, sama. Jangan kalau orang kaya senyumnya tuh lebar gitu ya. Kalau sedangkan yang kelihatan ini orang nggak punya, separuh senyumnya ya. Jadi yang terima tamu itu sebenarnya itu pelayanan yang paling utama. Karena apa? Membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan, membawa jiwa-jiwa itu untuk itu datang di kemudian hari itu mau datang lagi karena merasa apa? Oh, terima tamunya ramah ya, baik ya. Jadi untuk terima tamu itu penting ya. Kalau salaman harus ditatap wajahnya, dilihat matanya. Kalau jadi terima tamu, Shalom ya gitu ya. Itu wajahnya tuh harus dilihat, mata harus tatap. Jangan sampai shalom tapi gini. Itu ya peran jadi terima tamu di sini ya. Itu pelayanan terima tamu tuh di tempat ini tuh sangat penting ya. Jadi kita tuh tidak membedakan baik kaya miskin, itu kita menyambut dengan ramah ya, dengan sopan ya. Biasanya kalau ya bukan perempuan kok ya, orang laki juga sama. Begitu melihat orang tuh laki shock gitu loh, langsung yang terbesit itu langsung dari penampilannya, oh bajunya harganya segini, sepatunya segini, tasnya begini. Kalau di jumlah penampilan orang ini bisa sekian 000 itu ada ya seperti itu. Saya tuh ada anak muda itu seperti itu. Kalau saya ya tahu sih, begitu lihat ih bambinya larang gitu, sepatu ini tuh larang gitu. Itu ada, tapi ya nggak sama jauh buat anak-anak itu sampai dilihat di
apa di Google Bio ini mereka tapi kelambine itu jumlah di total 6 juta loh, ada seperti itu anak muda itu kalau saya bilang itu apa mata merah ya, jadi semua tuh dilihat Cirebon sak ini ya. Ini khusus untuk yang terima tamu ya di sini ya, itu pelayanan yang sangat-sangat penting ya, kita itu harus menghormati siapapun yang datang di sini harus disambut sama ya. Kalau misalnya si A, B, C itu kita senyumnya ya giginya itu kelihatan semua ya, semua sama, jangan setengah-setengah. Kalau ini harus gini, senyumnya segini. Tapi itu tadi kita harus menghormati dan ngasih sama, tidak memandang status sosial. Kemudian orang baik dalam pandangan umum yang keempat bersedia memberikan bantuan ya. Kita ini harus peka terhadap apa yang ada di sekitar kita ya. Kalau melihat sekitar kita yang perlu kita bantu ya. Misalnya ada orang sudah tua, ada barangnya yang jatuh ya, kalau kita melihat ya jangan tutup mata, kita bantu untuk diambilkan barangnya ya. Mungkin ada kesulitan, kalau di sini kan tempatnya yang ada tangga, ada kesulitan untuk berjalan, kita bantu. Kita jangan segan-segan untuk membantu orang-orang ya. Karena kita jemaat yang di sini semua juga melayani Tuhan ya. Baik WL Singer, terima tamu itu semua sama ya. Menjadi pelayan Tuhan itu merupakan suatu anugerah ya. Kemudian yang kelima, berempati. Untuk mampu memahami perasaan orang lain ya. Berempati itu mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain ya. Paling tidak kita tuh memahami ya, misalnya ada teman yang kesusahan ya, kita tuh harus membuat apa yang mereka alami itu seperti apa yang kita alami ya. Kita ini mudah dan peka terhadap apa yang terjadi pada teman kita, apalagi teman dekat kita ya. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kita menghibur ya, kita memberi kekuatan, kita memahami perasaannya, itu berempati. Biar kita menjadikan diri kita ini menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang sangat bisa membuat orang itu merasakan bahwa dalam diri kita itu ada nama Tuhan Yesus ya. Jadi kebaikan Tuhan Yesus itu benar-benar dirasakan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita buka di Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dalam jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Maukah diri kita jadi satu teladan dalam kehidupan kita? Pada amin. Amin ya. Kita sudah dipercaya melayani Tuhan ya, kita harus berani ya, dan mau untuk menjadi teladan, menjadi saksi Kristus. Kemudian kita buka di Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Kebaikan hati itu sebetulnya yang terutama itu dirasakan dari orang yang di lingkungan yang dalam dulunya. Ya jangan sampai ya orang mengatakan, oh itu loh baiknya itu sama orang lain, tapi sama temennya sendiri yang tidak baik. Jadi harus dilakukan di dalam dulu. Kemudian juga di dalam rumah tangga ya, misalnya
Kalau dia baik dalam kehidupan keluarganya seperti terhadap suami, istri, anak itu harus dirasakan dulu kebaikannya, baru ke orang lain. Ada banyak orang bisa baik pada teman ya, pada orang yang jauh ya, tetapi keluarga sendiri tidak baik. Ada banyak seperti itu. Jadi seolah-olah melakukan kebaikan itu lebih senang pada orang lain daripada pada istri, pada anak, atau juga beranak lebih senang melakukan hal yang baik pada orang lain daripada pada orang tuanya ya. Karena apa? Kalau kita melakukan di luar keluarga ya pasti didila orang, betul. Kalau di dalam keluarga nggak ada yang tahu kalau kita di dalam rumah tuh kita bagaimana kejelekan hati hidup kita, orang tidak tahu. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik itu biar yang di dalam dulu merasakan, baru ke orang lain. Jangan sampai dibalik gitu loh. Jadi kalau bisa ya di dalam baik, di luar baik ya. Jadi semua tuh masalah kebaikan tuh dengan apa yang kita lakukan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Kemudian kita buka di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, seperti yang sudah saya disampaikan tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kita kalau melakukan kebaikan itu tentunya itu nilainya kekal ya, nilainya kekal. Kalau saudara-saudara kita yang ada di seberang ya, lain keyakinan yang lain itu, mereka tuh berusaha ya, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena mereka apa yang dikejar tuh apa? Nilainya kekal ya. Jangan untuk orang-orang kita sendiri, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya, orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya, mereka merasa, bos aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, aku pasti masuk surga. Jadi mereka tuh sudah tidak penting lagi untuk berbuat hal yang baik. Kalau sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah selamat, dikuduskan, dan kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus juga jadi terang dan garam. Kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu sebelumnya nggak bisa dibuat-buat, itu sebenarnya sudah timbul di dalam diri kita. Jadi nggak usah disuruh ya, nggak usah disuruh, nggak usah nunggu tua, nggak usah tunggu kaya, nggak usah tunggu sampai memahami betul firman Tuhan baru kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu sudah timbul di dalam diri kita. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan penyertaan Tuhan, ya kita juga harus apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita juga melakukan untuk orang lain gitu. Jadi biar semua orang itu merasakan kebaikan Tuhan itu melalui diri kita. Ya, kalau saya tuh bersyukur sekali sama Pak Toto ini kan dipercaya ya untuk membagi sembako ya. Memang dari awal dulu masih anak-anak masih kecil tuh ya, kalau ada berkatnya saya sama Pak Toto gini, kita sudah diberkati. Bagaimana kalau kita nih memberkati orang lain? Gak usah dengan kita melalui sebuah organisasi ya, kita harus kita kerjakan sendiri. Waktu itu sama Pak Toto saya beli beras itu, waktu anak masih kecil tuh beli beras itu 2 gelas ini ya, saya timbang terus 3 kilo sama gula sama kopi juga Indomie ya, saya bagi ya. Waktu itu saya juga tidak sendiri, ada pendeta siapa itu lupa, orangnya sudah meninggal itu. Waktu itu kita tuh membagi itu di Kayun, di pinggir sungai Kayun itu. Nah saya itu memang lindungan saya sama Toto ya. Jadi kalau saya sama Toto ada berkat tuh
nggak bisa diem gitu loh, ingin memberkati orang gitu. Jadi waktu itu saya ke sana pengen Bapak itu untuk orang-orang gelandangan ya, untuk orang-orang gelandangan. Jadi mereka yang mau terima sembako itu harus dapat kupon. Saya tanya, kenapa Pak? Jangan, nanti kalau nggak ada kupon, nanti banyak yang datang gitu. Nah waktu saya pelayanan di tempat itu sama Pak Toto itu, memang awalnya nggak seberapa banyak, waktu kita bikin ibadah nggak seberapa banyak. Tapi begitu sembako dibagi itu, nggak tahu munculnya di mana, tapi tiba-tiba banyak orang. Apa itu muncul dari bumi ini ya? Tiba-tiba banyak gitu. Banyak, dari mana datanya? Jadi makanya Ibu, tadi itu sampai kita bagi kupon agar ya semua yang memang nggak ikut ibadah ya nggak dapat gitu. Ya itu apa yang saya lakukan sama Toto itu. Kemudian yang bertambahnya tahun ya sampai saat ini ya puji Tuhan, Tuhan percaya berasnya itu bukan dari saya dan Toto, ada yang orang-orang juga yang sudah diberkati yang tergerak hatinya untuk memberkati orang-orang itu. Jadi kita itu puji Tuhan, jadi berasnya datang sendiri gitu loh. Jadi ada berkat-berkatnya datang sendiri, Tuhan percaya saya atau apa yang membagi itu berkat-berkat seperti itu. Jadi bukan dari saya sama Pak Toto, cuma kadang kalau beras kok kita tambah gitu. Kemudian kadang-kadang tuh ada gula, ada minyak gitu. Itu puji Tuhan kita bisa bagi ya. Suatu saat itu saya pernah datang di hamba Tuhan ya. Di hamba Tuhan tuh hamba Tuhan perintisan ya. Waktu itu mungkin waktu itu benar-benar kehabisan minyak atau apa begitu. Saya datang ke Pak Toto itu, begitu kita serahkan sembakonya nangis sesusuan gitu, nulis itu ya Tuhan, baca Toto itu puji Tuhan ya, bisa membuat orang senang, puji Tuhan ya. Jadi biarlah kebaikan kita tuh mendatangkan ucapan syukur ya kepada Tuhan buat orang-orang yang menerima. Kemudian kita buka di Lukas 6 ayat 33. Lukas 6 ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Yang ini yang membedakan kita ya sebagai anak Tuhan ya. Kita ini berbuat baik tidak hanya pada mereka yang berbuat baik, tapi juga bagi mereka orang-orang yang berdosa, orang yang tidak baik, orang yang memusuhi kita juga harus berbuat baik. Itu bedanya dari kita ya. Sebenarnya orang yang berdosa itu sebenarnya kan tidak layak mendapat kebaikan dari kita ya. Orang yang jahat dan emosi kita sebenarnya kita tuh secara dunia ya, orang dunia kita tuh gak usah orangnya gini, hidupnya nggak benar. Tapi Tuhan menghendaki kita berbuat baik tidak hanya bagi mereka yang berbuat baik terhadap hidup kita, tapi bagi orang-orang yang berdosa pun kita harus berbuat baik. Kemudian pengertian kebaikan hati sendiri adalah yang pertama mencakup kelembutan, kesabaran, kemurahan, dan bersikap baik pada sesama. Di sini yang dimaksud dengan kelembutan ya, dan dimaksud dengan kelembutan itu bukan orang yang lemah gemulai ya, orang yang manja bukan. Orang yang lemah lembut itu yang menunjukkan sifat kebaikan, keramahan, mudah memaafkan, bijaksana, dan berpikir positif. Itu orang yang lemah lembut. Contoh kehidupan Tuhan Yesus yang selalu berbelas kasih pada orang berdosa dan menderita. Di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan dari Tuhan Yesus yang bagi mereka mengalami beban berat, bagi mereka yang mengalami penderitaan ya, penderitaan masalah yang berat ya. Kita datang pada Tuhan Yesus ya. Mari setiap kita yang mengalami masalah hidup yang begitu berat, tekanan batin yang begitu mendalam, kita datang sama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus akan beri jalan keluar. Tuhan Yesus akan beri kemampuan kita untuk menghadapi kehidupan yang mungkin membuat seolah-olah itu begitu berat ya, kehidupan itu begitu berat ya, masalah yang kita hadapi. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan yang seolah-olah kita tidak mampu, tapi Tuhan dengan cara yang luar biasa memampukan kita untuk menghadapi segala masalah penderitaan yang kita alami. Saya ini Pak dipikir-pikir ya, sebagai anak Tuhan pernah juga mengalami ketakutan ya waktu ditinggal Pak Toto kapan itu ya, di dalam lapas itu ya, uang ya sudah menipis, kemudian dituntut punya 2 rumah itu kan ya, bayar listriknya jadi double ya, air double, kemudian juga bayar apa itu double, sementara uang tuh menipis gitu. Kemudian saya tuh sebenarnya saya tuh pantang ya pinjam uang tuh pantang, tapi karena saya ini kayak seperti tidak apa ya, bukannya tidak percaya apa ya, nggak sabar gitu, nggak sabar kurang berapa hari gitu. Jadi saya tuh memberanikan diri untuk pinjam yang menurut saya tuh orang tuh yang seperti saudara. Menurut saya orang tuh pasti bisa memberikan pinjaman. Tapi begitu saya pinjam, mereka tidak memberi. Padahal dipikir-pikir katanya ya, kita baik sama orang, kita bisa memberi pinjaman orang ya, gak itu berapapun kita minjam orang, kalau kita dalam kesusahan pasti akan ada yang menolong. Tapi ternyata tidak. Di saat kita banyak yang datang pinjam uang, kita beri itu. Tapi pada saat saya mengalami hal yang sama, kita datang pada satu orang yang menurut saya orang itu pasti. Ternyata orang itu nggak percaya, mungkin nggak percaya, mungkin takut tidak dikembalikannya. Kemudian saya tuh mengalami ketakutan gitu. Ternyata saya juga mengalami ketakutan. Itu saya tuh khawatir gitu. Jadi khawatir, jadi mikir gitu. Sebenarnya kalau memang kita sudah mempercayakan masalah kita pada Tuhan, ya kita nggak usah mikir. Kita tahu masalah kita, percayakan masalah kita. Jadi kalau kita sudah percayakan masalah kita pada Tuhan, ya nggak usah mikir. Saya ngomongnya seolah-olah percaya, tapi saya pikir terus. Akhirnya apa? Saya tuh setiap menggigil. Saya nggak bisa berhenti menggigil gini. Saya tuh berpikir baik. Saya sempat mikir, wah ini kalau tak biar lagi saya tuh mesti gitu. Orang yang banyak mikir itu sampai katanya sampai pembuluh darah, satu orang banyak mikir kan ada seperti itu ya. Nanti saya sadar itu, saya gini, saya nggak bisa menghentikan. Akhirnya saya langsung berdoa, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya, Tuhan ampuni saya percaya. Saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Kemudian Tuhan membuat saya itu merasa tenang lagi, merasa tenang gitu. Akhirnya saya tuh jadi Tuhan ampuni saya yang kurang percaya pada Engkau, ampuni saya Tuhan. Saya akan percaya Tuhan pada Engkau, Tuhan pasti menolong saya. Udah saya nggak mikir lagi, tapi dengan ajaib ya, ada istilah ya, pas butuh pas ada ya, itu yang membuat kita yang merasa deg-degan dulu ya. Kalau anak Tuhan tuh ya pas
itu pas ada itu yang pas-pasan itu yang begini itu deg-degan gitu. Dan itu pernah saya alami. Pas waktunya itu pas ada pertolongan dari Tuhan. Ya, kemudian ada uang yang tiba-tiba di luar dugaan ya. Kakak Toto kan juga punya usaha apa itu, ya situ ada pemasukan puji Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kebaikan itu penting? Mengapa kebaikan itu penting? Karena untuk menjadi kesaksian hidup, sikap mencerminkan kasih Kristus. Matius 5 ayat 16. Jadi buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi hendaklah kita itu menjadi terang yang mana dengan perbuatan baik kita itu bisa dilihat semua orang, ya. Biar terangmu itu, demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti yang sudah sampaikan tadi itu ya, dengan kita berbuat baik pada orang-orang sekeliling kita itu menjadikan banyak adanya ucapan syukur pada Tuhan, ya. Kalau kita bisa berbuat baik dengan beberapa orang itu ya paling orang-orang yang sudah menerima kebaikan dari kita tuh, mereka tuh akan mendatangkan ucapan syukur kepada Tuhan dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian pengertian kebaikan hati sendiri itu yang berikutnya, memberi dampak pada sesama. Kebaikan hati dapat membawa damai dan penghiburan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, praktek kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebaikan hati itu jangan sekedar bicara ya, harus dipraktekkan ya dengan perbuatan kita. Jadi mengampuni orang yang menyakiti kita itu praktek kebaikan hati. Kita buka di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya. Kita harus sabar terhadap sesama kita. Kita juga harus mengampuni sesama kita dan tidak ada dendam terhadap yang lain, ya. Kita harus jadi orang yang mudah mengampuni, tidak ada dendam, ya. Mudah mengampuni itu walaupun itu tidak mudah, ya. Mengampuni itu terhadap orang yang menyakiti kita itu sebenarnya tidak mudah. Tapi kalau perintah Tuhan, ampuni, ya, ampuni orang yang berdosa, ampuni orang yang menyakiti kita. Dan kalau bukti perasaan, mungkin perasaan ini loh gak harus diikuti ya, kita lakukan aja. Walaupun perasaan kita masih belum mengampuni, tapi kita berlangkah aja. Misalnya saya tuh mangkal dengan seseorang, ya mangkal, seolah-olah gak mau ketemu gitu, tapi kita lakukan aja. Saya harus baik sama orang itu. Saya harus mengampuni walaupun secara kalau dirasa masih ada mantel, tapi harus dilawan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak. Kita datang pada orang itu, kita ajak bicara orang itu. Nanti dengan sendirinya rasa yang tidak nyaman itu akan hilang. Jadi kalau kita mau mengampuni orang seolah-olah kita tidak mampu, kita melangkah aja. Kita datang pada orang itu, kita bertegur sapa, kita berbincang-bincang ya sama orang itu. Dengan sendirinya nanti
perasaan yang tidak nyaman itu hilang. Saya tuh pernah ya, pernah mangkal dengan seseorang ya, mangkal seseorang karena dari anak saya tuh menyampaikan, Bu, orang ini loh Bu, tak kasih tugas gini-gini, kok ngomongnya gak enak sama aku gini-gini. Ya, saya tuh juga orang ini apa sih, dipercaya anak saya seperti ini harusnya senang, kok malah anak saya dimarahin. Kamu ngasih lagu aku gak enak, kamu tuh gini-gini. Sudah diberi tugas nyanyi ini untuk tampil Natal tuh, sudah diberi tugas lagu ini, aku gak enak itu, marah-marah, anak saya dimarahin. Jadi saya tuh jengkel gini, tua gitu loh, kali kita ya bisa ngomong tuh sama yang muda, diberi tugas ya bersyukur itu. Kalau anak saya dimarahin, saya cuma gini, apa sudah ketemu ya? Apa sudah ketemu ya? Saya gitu. Ya. Tapi ya puji Tuhan, begitu ketemu loh, saya tuh lupa itu, langsung hai gitu, bahkan apa foto-fotoan gitu loh, malah saya bisa berikut saya sadar. Rencana marah sama orang rencana marah sama orang itu nggak jadi. Bisa apa ya situ ya, pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau kita apa ya, kalau kita baca firman Tuhan secara kita nggak sadar ya, hati kita loh akan dirubah sama Tuhan ya. Ada amin. Kemudian untuk kebaikan hati itu bisa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, ini perintah Tuhan ya. Dan kita tuh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik ya, seperti Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan ya. Tuhan itu kan dalam kehidupannya sehari-hari itu selalu baik dengan semua orang, murah hati, tapi masih ada orang juga yang jahat ya. Dimana Tuhan Yesus waktu sampai mati di kayu salib itu ya, bagaimana Tuhan itu tetap mengampuni. Kemudian yang keempat, hubungan kebaikan hati dengan kasih Kristus. Kebaikan hati tidak hanya sebuah sikap manusiawi, tapi merupakan pantulan dari kasih Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita buka di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi dalam kamu sama seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita sudah diampuni Tuhan, biarlah juga kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Yesus memberi teladan tertinggi tentang kebaikan hati ya. Yesus memberi teladan tertinggi tentang kebaikan hati bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Kita buka di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Ya, kita di sini aja. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafas ya, untuk mati dia. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini
sikap teladan yang tertinggi tentang kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu dalam perjalanan hidupnya yang begitu baik, ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, membangkitkan orang mati, ya, banyak hal yang baik yang Tuhan teladani. Tapi ternyata di akhir hidupnya tuh untuk murid-murid Tuhan Yesus waktu itu yang mereka bersorak-sorak hosana bagi nama anak Allah, ya. Kemudian mereka itu juga yang menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Jadi di akhir hidupnya Tuhan itu selain dihujat, dicaci maki, disiksa, diludahi, ya, banyak hal yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus. Tapi di akhir hidupnya, sebelum mengembuskan nafasnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu teladan yang tertinggi dalam hal kasih, ya, yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kemudian yang kelima, kebaikan hati sebagai jalan untuk memenangkan jiwa, ya. Dengan kita berbuat baik, kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Kalau kita banyak cara sebenarnya untuk bawa jiwa pada orang, itu banyak cara, ya. Dengan kita mengasihi, ya, kita memberi perhatian orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kekurangan, kita berikan perhatian, ya, kita peduli, ya, pelan-pelan, ya. Nanti lambat laun orang itu bisa merasakan bagaimana Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita tunjukkan bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita ini orang yang baik, orang yang peduli. Dan sendirinya orang yang kita tolong beliau rasakan, oh begini ya, orang Kristen ini seperti ini kok baik, gitu, ya. Dengan kebaikan di hati itu kita bisa memenangkan jiwa. Bersikap lembut dan penuh kasih bisa menjadi alat untuk membawa orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tidak orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ya. Meneladani, yang keenam, meneladani kebaikan hati dalam keluarga dan komunitas. Yang meneladani kebaikan dalam keluarga itu mulai dari lingkungan terdekat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu keluarga dulu, ya, keluarga dulu. Kita harus menjadi teladan, ya. Orang tua menjadi teladan terhadap anak-anak, ya. Demikian juga anak-anak bisa melihat orang tuaku kok tiap hari ya baca firman, orang tuaku kalau bangun tidur kok berdoa, ya. Orang tuaku kalau mau berangkat kerja kok berdoa, ya. Apa yang kita lakukan itu pasti juga dilakukan oleh anak-anak kita, ya. Kita harus menjadi teladan. Tidak mungkin kalau orang tuanya itu misalnya perbuatannya tidak baik, anaknya jadi baik. Biasanya yang dicontoh itu mesti orang tuanya. Ini juga khusus anak-anak cewek yang di sini, ya. Biasanya anak-anak cewek itu biasanya itu cara berdandan pun itu biasanya dilihat dari orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya tuh sederhana, ya, nggak neko-neko, itu anak-anaknya juga seperti itu, gitu. Kalau orang tuanya seneng pesolek, anak-anaknya seperti itu. Jadi apa yang dilihat orang tuanya itu yang dilakukan anak-anak. Demikian juga orang tuanya, mamanya tomboy, anaknya mesti tomboy, gitu loh.
Jadi kalau orang tuanya tuh mamanya lembut, gitu, anaknya jadi lembut. Jadi apa yang dilihat anaknya terhadap orang tuanya itu ya juga yang dilakukan oleh anak-anaknya ya. Demikian juga maaf ya, kalau dulu ya, maaf, kalau di masa mudanya, kalau misalnya orang tuanya sampai hamil dulu ya, nanti besok-besoknya anak-anaknya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Jadi tentunya nggak ngajari ya, itu biasanya seperti itu gitu. Walaupun nggak mungkin cipta orang tuanya aku dulu tuh gini dulu, kan nggak mungkin gitu, tapi itu yang terjadi biasanya seperti itu. Jadi semasa masih muda ya, yang masih lajang, hati-hati, jaga kekudusan ya. Jadi apa yang kita lakukan waktu di masa muda itu nanti akan terjadi di anak kita ya. Jadi kita harus menjaga kekudusan. Kalau saya sama Pak Toto, waktu anak saya masih pacar itu, saya mengingatkan jaga kekudusan. Mesti yang kita sampaikan anak-anak kami itu jaga kekudusan. Ini juga sudah anak saya sudah menikah. Kemudian yang laki ini juga sudah mulai pacaran. Ya, awas jaga kekudusan. Saya bilang gitu. Yo, itu jawab pacar. Yo. Ya kalau nggak anak kita yang ini dulu juga menggini anak orang lain itu, makanya kita harus pesan ya, jangan bosan-bosan mengingatkan anak kita ya. Kemudian yang ketujuh, penguatan dalam doa dan persekutuan ya. Doa ini sebagai sarana meminta kekuatan agar kebaikan hati kita tidak luntur ya. Dengan doa itu kita tuh minta kepada Tuhan ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu begitu bangun pagi kira-kira berdoa apa ya? Pertama ucap syukur ya pada Tuhan ya, pemeliharaan semalam, Tuhan jaga melindungi ya. Kemudian berdoa, habis mengucap syukur, berdoa untuk pemeliharaan sepanjang hari ini ya, baik kita, orang suami, anak-anak, pemeliharaan Tuhan ya. Yang ketiga, biasanya kalau saya itu apa, minta supaya Tuhan itu mampukan kita itu untuk hidup dalam ketaatan ya. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam apa, perkenan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Itu doa-doa saya itu tiap hari seperti itu ya. Begitu bangun pagi mengucap syukur ya, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Tidak dipercaya kalau memberi nafas ya, sampai saat ini tuh saya mengucap syukur. Terus pemeliharaan Tuhan tuh sepanjang hari ini terhadap keluarga ya. Itu sudah saya sebut ya, dari anak, dari adik, kakak, sampai keluarga itu saya doakan semua. Itu doa saya sehari-hari. Dan doa supaya mereka juga Tuhan selamatkan dengan cara Tuhan ya, karena untuk membawa jiwa-jiwa ya itu sangat sulit ya. Kalau dari seberang tuh wangil gitu ya, wangil gitu. Jadi kita sampaikan aja. Saya itu juga masalah percaya pada ada kesempatan saya sampaikan ya, keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus ya. Gak usah kita kalau bersaksi pada orang ya, menginjili orang, gak usah kita harus ikut-ikut orang itu ya. Kesaksian orang itu bisa memenangkan jiwa, gak usah ikut-ikutan. Apa yang kita alami saat kita bisa mengenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, itu aja yang kita saksikan. Kalau saya tuh sama ponannya Pak Toto itu kan fanatik ya, tapi masalah percaya mau terima itu ya seperti saya sudah sampaikan, itu fanatik sekali. Saya bisanya kalau sama orang-orang yang anti-anti itu ya bilang gini, saya sampai gini, kamu apa nggak tanya sama yang apa, sama Tuhan ya. Tuhan itu pasti orang tahunya satu ya, Tuhan yang tidak kelihatan itu ya. Kita berdoa, misalnya saya itu bisa dulu itu, kalau saya bisa percaya Tuhan Yesus, saya itu nggak tanya siapa-siapa, saya datang aja sama Tuhan.
saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya tuh pokoknya dalam hati saya, Tuhan, saya percaya bahwa ada Tuhan. Tuhan, mana yang benar? Soalnya waktu itu begitu saya masuk sekolah minggu itu sudah banyak tantangan ya. Di lingkungan saya tinggal cuma saya aja yang Kristen, itu sudah banyak tantangan. Katanya, wih kamu jadi orang Kristen mati disalib, kamu jadi orang Kristen mati dipalang loh. Saya waktu itu kecil ya, takut juga ya, iya sakit ya dipalang ya, disalib itu. Saya tidak mikir waktu itu kalau sudah mati ya gak terasa ya waktu walaupun disalib, dipalang, tapi saya mikir juga. Tapi saya percaya yang membuat saya goyah itu gini, kalau kamu mati nanti kamu nggak jadi satu sama ibumu, dipisahkan dari saya mikir ini. Akhirnya saya datang sendiri sama Tuhan. Saya doa, Tuhan, mana yang benar, mana yang benar. Saya berdoa seperti itu. Dan saya tuh bahwa mimpinya tuh saya tuh melihat ada bulan besar gitu ya, dikelilingi oleh malaikat. Tidak tahu waktu itu karena masih kecil ya, jadi malaikatnya kecil gitu ya malaikatnya ya anak-anak gitu, karena saya masih kecil, dikelilingi malaikat. Terus kemudian saya lihat di bawah itu ada taman indah banget, terus ada gereja. Terus saya putuskan ini yang benar gitu. Jadi sampai saat ini saya bisa percaya Tuhan Yesus itu karena saya datang sendiri, saya tanya Tuhan sendiri. Jadi kalau saya menginjil orang, ini yang menjadi senjata saya, apa yang saya alami, ini saya sampaikan kepada mereka. Masalah mereka mau percaya apa tidak, itu ya hanya Tuhan yang tahu. Itu pekerjaan Roh Kudus, seperti ini saya sampaikan. Kemudian persetujuan dengan saudara seiman membantu kita saling menguatkan untuk tetap menunjukkan kebaikan hati. Jadi seperti kita saat ini beribadah ya teman-teman saudara seiman itu untuk saling menguatkan, saling menopang ya, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk selanjutnya kami undang pemain musik WA Singer untuk maju ke depan. Firman Tuhan malam ini berbicara tentang kebaikan hati. Kebaikan hati adalah salah satu dari buah roh ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 mungkin bisa ditayangkan ya. Galatia 5 ayat 22, kebaikan hati itu salah satu dari buah roh ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan ya. Mari kita angkat pujian. Tuhanku mau menyenangkanmu.
dalam kehidupan kita. Jika kita saat ini hati kita masih kurang bersih, hati kita masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, hati kita mungkin masih ada iri, ada dengki, ada kebencian, ada sakit hati, ada kecewa, mari datang pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan hati kita. Seperti dalam firman Tuhan di Yesaya 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, kamu akan, jadi kita, Tuhan bisa menjadikan hati kita tuh hati yang baru. Tuhan bisa menjadikan batin kita batin yang baru, yang diperbarui dari hari lepas hari untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sanggup untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Mari kita pujikan lagi, Tuhanku mau menyenangkanmu. Hati kita jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai awan bumi. Mari kita serahkan hidup kita. Tuhan, aku serahkan hidupku, semua berikan padamu, urusan hingga tulus selalu. Harap aku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kami mau Tuhan jadi pribadi-pribadi yang menebarkan kebaikan terhadap orang-orang sekitar kami. Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang baik, hati yang benar, hati yang kudus, hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang sudah diberkati dengan benar firman Tuhan, kita katakan amin. Ada satu sobat. Haleluya. Satu
Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Berjalanlah engkau sesuai dengan arahan Tuhan. Kamu berjalan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan apapun yang kita mau kerjakan di tahun 2025 ini, engkau dibuatnya berhasil dan sukses. Tuhan akan terus buka jalan, engkau akan jadi naik bukan jadi ekor. Engkau terus akan dibawa berhasil dan berhasil, karena nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghibur Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat katakan amin. Silakan duduk dan